Pemirsa, jumpa lagi dalam National Intelligence Estimate. Pada episode ini kami akan berbicara membahas tentang dinamika politik menjelang pemilu 2024. Bersama saya Dr. Susaning Tias Kertopati dan Dr. Boni Hargens. Selamat datang. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Untuk membahas masalah ini memang sangat menarik karena kita sudah masuk dalam tahapan pertama, yaitu pendaftaran partai politik sekarang. Untuk itu maka kami akan mendengar bagaimana asesmen dari dua pakar politik kita, yaitu Ibu Nuning dan Pak Boni. Bu Nuning, bagaimana Ibu melihat dinamika politik Indonesia sekarang menjelang pemilu 2024? Iya. Saya mulai dari perkembangan politik pasca reformasi, Pak Adrian. Itu dinamikanya cukup menarik karena saya pernah menjadi anggota dewan tahun 99 sampai 2004 dan tahun 2009 sampai 2014 dengan partai yang berbeda. Dinamikanya juga berbeda. Jadi kalau kita lihat dari paling tidak dari hari ini sampai 2024 itu fluktuatif ya. Di mana sekarang ini partai yang cukup banyak ini melakukan satu bisa dikatakan tanda kutip operasi untuk mencari pertemanan untuk kemudian dapat bersama-sama memenangkan pemilu itu gitu. Nah, ini dinamikanya cukup menarik karena tumbuh koalisi-koalisi yang kebetulan koalisi itu juga sulit diperkirakan sebelumnya gitu. Ada yang beberapa orang mengatakan tidak mungkinlah ini partai ini dengan partai ini. Rupanya mereka akhirnya berkoalisi begitu. Nah, itu kenapa tetap dalam hal politik masalah yang sifatnya kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok itu ada, Pak Adrian. Karena memang kita tidak bisa melihat politik itu hanya theoretical ansih ya. Tetapi di dalam perkembangannya tentu itu akan kepentingan-kepentingan parpol itu sendiri akan membungkusnya di dalam bentuk seperti apa. Itulah yang menyebabkan koalisi-koalisi itu tumbuh berkembang tanpa kita bisa melakukan praduga dulu sebelumnya. Jadi oleh karenanya menurut saya kalau ke depan ditanya akan seperti apa sampai dengan pertengahan 2023 dinamikanya masih sangat tinggi sekali dan nanti akan ada yang kejutan-kejutan di mana partai politik A dan partai politik B bersatu keluar dari koalisi yang sebelumnya dan bergabung pada koalisi yang berikutnya, begitu Pak Adrian. Ya, sebelum kita mendalami, saya ke Pak Boni dulu. Bagaimana Pak Boni melihat secara umum dinamika politik sekarang menjelang pemilu 2024? Ya Pak Adrian, sebetulnya politik Indonesia ini khas dia punya watak ya. Satu, dia unpredictable. Kenapa? Karena memang karakter partai politik kita, mereka ini tidak punya satu pakem yang tetap, di mana kita bisa menakar. Tadi Ibu Dr. Nuning sudah sampaikan juga dengan bagus. Memang sulit sekali kita memprediksi seperti apa manuver partai-partai ini ke depan. Selalu last minute mereka. Nah, tapi ada satu hal yang tidak bisa berubah. Bahwa gerak-gerik partai nasionalis dengan partai-partai yang relatif ke kanan, itu pasti akan selalu sama dari pemilu ke pemilu. Manuver mereka pra pemilu memang kelihatan agak tak terbaca. Tetapi nanti menjelang akhir, betul bahwa di pertengahan 2023 itu bisa kepasti. Kita bisa lihat siapa akan mendukung siapa. Nah, pengelompokan ini menurut saya mau tidak mau di ujungnya akan didasarkan pada nasionalisme atau bukan. Orang akan berpikir soal ini ideologi tengah atau kanan. Nah, maka hari ini kalau ada KIB, udah ada selentingan bahwa PDIP akan mengusung tersendiri, ada juga koalisi lain. Saya kira semua itu masih wacana lah, diskursus. Sebelum kita mendalami itu, saya kembali ke Ibu Nuning.
Ibu setelah mengikuti beberapa pemilu seperti 2014, 2019, kira-kira apa yang menonjol pada saat kita menghadapi 2024? Ya, begini Pak Adrian, memang kalau saya sampaikan, orang akan mengatakan bahwa ya itu kan alat, tetapi ini nyata bahwa pragmatisme begitu kuat. Ya, ketika kita nyalek, nyagup, nyapres, apalagi ya, di bawah itu kendalinya itu adalah suatu hal yang berbau pragmatis. Ketika dulu saya menjadi anggota DPR pertama kali tahun 99 sangat ideologis. Gitu. Jadi beda sekali antara nasionalis sama agama misalnya. Oh, ini tidak ada kaitannya nasionalis dan Ideologi. agama. Tidak ada kaitannya. Saya lagi bicara ini mengenai pragmatisme. Iya. Agama, nasionalis, mereka juga gunakan pragmatis kok, gitu. Jadi itu tidak ada bedanya kalau soal pragmatisme itu antara agama, nasionalisme, yang nasionalis dengan yang agama, tidak ada bedanya kalau soal pragmatisme. Mereka menggunakan itu semua untuk pemenangan. Tetapi yang harusnya itu dikembangkan sekarang ini adalah bagaimana nasionalisme itu dihidupkan dengan cara yang dalam tanda petik tidak monoton. Jadi harus Pancasila diperkenalkan lebih dalam sehingga orang itu, anak muda, milenial itu bangga tahu Pancasila dan lain sebagainya. Kalau ditanya soal nasionalisme, jangan hanya memperkenalkan ini Pancasila secara baku di sekolah, kalian harus hafal pasal nomor ke nomor ya, ayat ke ayat begitu. Tetapi betul-betul itu harus menghadirkan orang-orang yang menarik, orang-orang yang mereka kagumi di usia mereka untuk bicara Pancasila begitu. Nah, itu untuk salah satu cara untuk membangkitkan nasionalisme. Nah, problemnya sekarang politik agama itu sudah semakin meluas ya, dan orang-orang yang menggunakan politik agama, kalau saya lihat ya, karena kebetulan dari pelakunya itu saya juga kenal, jadi itu mereka sangat piawai bagaimana pendekatan kepada publik, anak muda, orang tua, pedagang, atau bahkan pada aparat gitu, sehingga mereka itu diterima gitu, sangat acceptable gitu, hadir di tengah masyarakat gitu. Oke, Pak Boni, kita ini kan sudah mengalami perkembangan demokrasi di Indonesia sejak reformasi 98, dan kita mengharapkan ke depan itu demokrasi kita kan semakin matang, dan salah satu instrumennya adalah politik Indonesia itu seharusnya lebih bagaimana sebenarnya menurut Pak Boni? Sekarang memang yang menjadi perdebatan besar, bagaimana pengaruh politik identitas berbasis agama di dalam proses demokrasi kita. Sejauh ini masyarakat akhirnya terbelah, kaum nasionalis kemudian mencaci maki kebangkitan politik identitas dan mengutuknya sebagai degradasi demokrasi yang sangat fatal. Tapi kelompok kanan dan juga kelompok moderat yang agak ke kanan, mereka menilai ini sebetulnya satu perjuangan yang khas Indonesia. Karena Indonesia ini tidak hanya sebuah demokrasi tetapi juga berbasis peradaban agama. Nah, perdebatan kita di situ. Tetapi kalau kita kembali kepada konstitusi dan dasar negara kita, memang kita tidak akan pernah bisa membiarkan agama masuk ke ruang publik. Nilai-nilai agama masuk ke ruang publik dan harus. Dan itulah esensi Pancasila. Bagaimana ketuhanan itu dikonversi, ditransendensi ke dalam tindakan-tindakan konkret. Nah, itulah khas demokrasi Indonesia. Nah, maka saya sendiri melihat kebangkitan politik identitas inilah sebuah problem. Ada perbedaan paradigma yang cukup fatal. Yang satu ingin mengusung simbol ini yang berbasis agama. Sebelum lanjut, Sementara dibilang problem. Yes. Kan negara tidak bisa mengontrol itu. Betul sekali, karena politik identitas kan sesuatu yang netral sebetulnya.
karena dia bisa berbasis agama, berbasis gender, bisa berbasis misalnya isu misalnya kaum pendukung lingkungan itu kaum environmentalis itu juga gerakan politik identitas. Nah, tetapi di sini yang menjadi problem adalah kelompok berbasis agama ini dia mengusung satu ideologi yang justru mau menderogasi Pancasila, mau mendekonstruksi esensi dari Pancasila, yaitu sebuah negara bangsa yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, adilan, beradab, persatuan. Nah, ini penting sekali. Persatuan itu mengandaikan keragaman ini menjadi satu kekuatan. Tetapi ideologi ini, kaum transnasional ini, yang membawa gagasan-gagasan baru, ini menentang keragaman dan ingin memastikan atau menginjeksi satu paham tunggal ke dalam proses kita bersosial dan berpolitik. Nah, ini yang menjadi problem bagi kita, bagi sejarah bangsa ini ke depan. Maka pemilu itu harusnya menjadi satu critical turning point yang akan menentukan negara ini akan terseret ke kanan atau dia konsisten di tengah. Bagaimana sekarang kita on the track atau bagaimana? Itu yang menjadi poin kita ke depan. Partai-partai politiklah yang akan mewujudkan impian ini, harapan kita. Seperti apa partai akan bersikap? Apakah mereka akan berani untuk berpihak kepada konstitusi dan cita-cita negara ini, atau kepada kepentingan pragmatis yang dibilang oleh Dr. Nuning? Nah, kalau idealnya mereka harus kembali kepada konstitusi dan dasar negara. Maka pilihan untuk siapa akan menjadi calon presiden atau konstruksi koalisinya seperti apa harus didasarkan pada pertimbangan kepentingan bangsa dan negara. Nah, disinilah kemudian di media nasional misalnya kami seringkali mengecam partai politik tertentu yang dengan tegas ingin mengusung figur-figur yang jelas berpihak atau berafiliasi dengan kelompok radikal, kelompok kanan ini. Oh, nanti kita ke sana. Nah, artinya bahwa kekuatannya ini ada di partai politik. Nah, karena tanggung jawabnya besar, maka partai juga harus secara moral bertanggung jawab kepada publik, kepada bangsa dan negara. Maka pilihan mereka soal siapa calon itu akan menentukan nasib bangsa ke depan. Itu, Pak Ria. Ya, Bu Nuning, kita lihat voters kita ini kan yang sangat dominan dan potensi terjadinya polarisasi adalah grassroots. Ya. Pengalaman Bu Nuning bagaimana untuk nyalek ke depan lihat situasi seperti ini? Kalau sekarang saya berharap ya bahwa pemilih itu sudah mulai pandai, Pak. Jadi supaya mereka itu juga bukan karena pragmatisme mereka memilih ya, wanipiro lah ya, itu bahasa gaul dalam pemilihan itu, kue wanipiro gitu. Nah, tetapi juga mereka memilih calon yang bisa dilihat juga bisa membawa Indonesia ke depan lebih baik dan jauh dari apa yang dikhawatirkan oleh Pak Dr. Boni tadi, yaitu adanya radikalisme, lalu kemudian gesekan-gesekan di bawah yang dapat semakin merenggangkan anak bangsa ya. Jadi memang mereka harus memilih orang-orang yang layak dan juga mengerti inti permasalahan dari masing-masing komisi yang ada apabila itu untuk DPR. Tapi kalau untuk kepimpinan nasional sebagai presiden tentu juga jangan lalu salah pilih dengan adanya sangu yang banyak tapi orangnya salah. Kemudian mereka tidak sadar bahwa itu akan membawa Indonesia ke depan juga akan menjadi menukik ya ke bawah, sehingga apa yang dicapai sekarang di mana Presiden Joko Widodo sudah sangat baik di mata internasional, lalu kemudian ada reduksi peran dari pimpinan nasional karena ketidakpiawaiannya dan mungkin dalam tanda kutip salah pilih begitu. Nah, dalam hal ini memang di grassroots itu saya melihat yang namanya mereka itu terkait dengan politik, Pak, itu yang dapat mereka ketahui itu sebenarnya tidak kurang tidak lebih mereka kenal atau tidak dengan yang dipilih, itu pertama. Kedua, yaitu tadi yang saya sampaikan, pragmatisme itu masih sangat tinggi. Dan satu, yang tadi Pak Boni sampaikan, yaitu adanya peran dari tokoh-tokoh agama yang punya pemikiran radikal, yang selalu mengatakan bahwa jangan pilih yang begini. Dalam tanda kutip mungkin itu adalah menyesatkan. Oleh karenanya, negara harus hadir di sini, Pak. Begitu. Oke.
Oke, jadi untuk menyelesaikan masalah Pak Boni ini. ada komentar masalah itu? Iya, sebetulnya begini, memang sangat tidak mudah kita membahas soal kebangkitan politik identitas dalam konteks pemilu hari ini. Atau kita membahas radikalisme dan kontraradikalisme dan seterusnya lah. Karena sebetulnya ada kebingungan, ada sedikit kerumitan di kepala banyak orang untuk memisahkan antara kaum radikal dengan Islam. Sebagian orang sudah cerdas untuk memisahkan itu, tahu bahwa ini beda. Tetapi sebagian orang mudah tersinggung dan mengatakan bahwa kenapa Islam harus disudutkan. Nah, memang ini pekerjaan yang tidak mudah karena negara kemudian dengan segala macam proyek deradikalisasi, anti-radikalisme dan sebagainya itu bisa dituduh sebagai bagian dari yang mengerdilkan Islam. Itu di bawah itu isu itu muncul. Nah, saya kira yang perlu kita luruskan di sini adalah bagaimana elit agama, terutama bukan hanya elit agama tetapi civil society groups lah. Semua ini harus satu suara di dalam menyadarkan publik bahwa yang namanya radikalisme, terorisme itu bukan soal satu agama, tetapi memang didasarkan pada tafsir atas kitab suci, iya. Maka harus ada pemisahan itu. Saya senang sekali kalau kita kembali misalnya ada karya bagus ditulis oleh Michael Lafang. Dia menulis soal Indonesia dan kebangsaan, bagaimana proses kita meng-Indonesia. Dan di situ dia tegaskan betul bahwa Indonesia dan Islam itu dua entitas yang melebur jadi satu dan tak akan pernah terpisahkan. Indonesia tanpa Islam itu bukan Indonesia. Tetapi Islamnya Indonesia, Pak Adrian, itu Islam yang moderat. Bukan Islam seperti di negara lain, seperti Malaysia. Karena dia melihat bagaimana sarjana Islam pulang dari Timur Tengah di awal 1920-an. Mereka pulang dan mereka membawa itu gagasan filsafat, teologi dan semuanya dari Timur Tengah. Dan ternyata kembali di sini yang Islam Indonesia berbeda dengan Islam Malaysia, Islam Brunei dan sebagainya di dalam mengkontekstualisasikan konsep-konsep ke dalam berpolitik. Nah, ternyata Indonesia jauh lebih maju. Bagaimana dia bisa membangun demokrasi tanpa menjadi negara agama? Artinya ada proses transendensi dari simbol dan nilai agama ke dalam tindakan-tindakan ruang publik di mana demokrasi di situ yang menjadi wajah depannya. Ya, kita tahu bahwa 2024 ini merupakan pemilu di mana legislatif dengan eksekutif juga dilaksanakan bersama, dan dari KPU mengharapkan sesudah pemilu 2024 akan terjadi integrasi bangsa, tidak seperti yang kita rasakan sekarang. Efek dari residu dari 2019. Residu politik dari betul. 2019. Bagaimana mungkin Ibu Nuning juga melihat kecenderungan atau indikasi koalisi-koalisi partai politik sekarang? Ya, koalisi ini kan kita lihat sekarang sedang rame ya, Pak. Di mana yang tadinya tidak kita sangka berkoalisi ya. Yang tadinya kita pikir mereka kawan, ternyata mereka tidak berkoalisi. Sangat unpredictable begitu. Nah, kalau kita lihat koalisi ini kan adalah satu alat bagaimana ingin memenangkan visi dan misi mereka, parpol-parpol itu, gitu. Jadi supaya mereka dapat memenangkan pemerintahan ini, begitu. Nah, tetapi dalam hal ini, kalau menurut pandangan saya, hal itu sampai 2023 itu nanti masih dinamikanya masih sangat tinggi, Pak, gitu. Jadi kita tidak melihat bahwa ini akan abadi begitu. Bisa saja ada gesekan di tengah jalan, lalu kemudian mereka pecah ya. Nah, itu kan suatu hal yang mungkin probabilitasnya ada ya. Jadi dalam hal ini tadi yang seperti Pak Dr. Boni sampaikan bahwa mereka itu memiliki prinsip-prinsip yang unpredictable ya. Jadi kadangkala yang kita lihat ini sangat agamis, tidak mungkin ini bersatu dengan yang kelihatannya kok sangat jauh dari yang agamis ini. Ternyata malah mereka bersatu gitu. Bukan tidak mungkin ke depan nanti partai yang nasionalis terbesar dengan agama terbesar menjadi satu gitu. Itu kan probabilitasnya ada gitu. Pasti sangat ada. Menarik hal itu. Gitu. Karena itu tergantung bagaimana yang diusung begitu, Pak Adrian. Ya, Pak Boni.
gimana nih? Kita lebih ke fakta dan indikasi yang sekarang kan sudah kelihatan, sudah di media kan sudah dibahas ada 4 poros kira-kira. Iya, Pak Dian, saya kira memang kalau secara matematika pemilu, aturan pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu, kemungkinan 3-4 poros ya, 3 lah maksimal. Dengan syarat 20% suara nasional atau 25% kursi DPR ya, Sis. Tetapi apakah betul seperti matematika itu? Saya nggak percaya. Kenapa? Karena jadi tidak bergantung ke parlemen threshold itu. Sama sekali nggak ada hubungannya sebetulnya. Karena partai politik di Indonesia dalam pendekatan behavioral itu lebih ditentukan oleh elitnya, bukan oleh organisasi, bukan oleh nilai organisasi, tidak, tapi oleh pilihan elitnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana persahabatan antar elit di partai-partai di Indonesia itu akan menentukan konstruksi koalisi. Misalnya Nasdem bersahabat dengan siapa? Perindo, terus kemudian PDIP, Golkar, dan sebagainya. Hari ini memang kita lihat ada KIB, lalu ada selentingan, PDIP akan jalan sendiri, mungkin PKB ke sana, lalu kemudian di sebelah sana ada... Bukannya PKB sudah ke Gerindra? Bisa saja itu dinamis karena Pak Prabowo ya. sendiri belum buat keputusan apakah mau maju atau tidak. Saya kira sebagai orang bijak mungkin Pak Prabowo akan menjadi think tank saja, tidak perlu ke panggung misalnya. Karena menyadari dinamika hari ini yang terlalu complicated, saya kira akan sulit buat Pak Prabowo nanti untuk bertempur lagi. Ya mungkin menjadi kingmaker akan jauh lebih pas. Nah, sehingga di situ Gerindra dia akan menjadi penentu besar. Dia akan berkoalisi kemana itu akan menentukan kemenangan. Apakah dia akan bergabung bersama PDIP atau bergabung dengan KIB? Nah, tapi pertanyaan sebelumnya, apakah KIB akan berlangsung lama? Jangan-jangan KIB akan segera bubar misalnya. Nah, karena apa? Ini kan di internal PDIP misalnya masih ada suara yang berbeda. Ibu Puan menonjol, tetapi di saat yang sama ada dukungan untuk Ganjar. Nah, PDIP akan memberi ke siapa? Kita belum tahu. Saya percaya Ibu akan membuat keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tetapi KIB, dugaan saya, ini untuk menjadi kendaraan Ganjar. Nah, kalau misalnya terjadi pembelahan seperti ini, apa kabar dengan partai-partai lain? Mereka pasti berpikir dari rational choice theory, siapa yang paling berpeluang untuk menang. Nah, Anies tidak akan diam. Kalau diusung oleh Nasdem, mereka akan bekerja keras. Hanya dengan menarik kelompok Cikeas, menarik kelompok kanan. Partai kanan misalnya PKS. Dengan begitu mereka akan menjadi poros yang kuat. Ya, dengan menjadi poros yang kuat, dia akan menjadi lawan yang kuat bagi kelompok tengah. Nah, pertanyaan adalah apakah kelompok tengah satu? Kalau dia pecah dua, maka pertempuran 2024 akan ada 2 sesi. Putaran pertama dan putaran kedua. Karena tidak ada suara mutlak di putaran pertama kalau 3 calon. Nah, tapi kalau misalnya kaum moderat, kaum nasionalis ini kemudian berani untuk sama-sama membangun kompromi, hanya ada satu yang maju, maka ini 1 putaran. Nah, kelihatan nanti poros terbesar ada di kelompok tengah. Gitu, Pak. Iya, tadi Ibu Nuning mengatakan tentang pragmatisme. Iya. Dan koalisi-koalisi sekarang itu kan masih cair. Kira-kira ada sponsor di belakang koalisi-koalisi yang akan terbentuk nanti? Kalau sponsor dari dulu saya rasa mungkin ada ya. Sudah jalan. Karena pragmatisme itu kan juga berkaitan dengan materi ya. Bagaimana juga mereka itu sudah tidak berpikir secara idealis, lalu kemudian mereka berharap calon yang akan mereka dukung itu juga ya ada rezeki yang merembes ke bawah untuk mereka begitu. Nah, itu yang namanya pragmatisme. Nah, sekarang ini ketika kita juga melihat bahwa kekuatan partai-partai itu hampir merata ya, Pak. Jadi juga ada partai non parlemen ya. Itu 24,5% gitu ya. Nah, itu juga kita tidak bisa abaikan karena itu juga bergerak dan memiliki pemilih. Apalagi sekarang salah satu partai, katakan saja Perindo, kan sudah melesat ke atas. Jadi citra juga dibuat sedemikian rupa. Media sangat berperan untuk membentuk citra dari partai. Selain tokoh-tokohnya juga begitu. Pak Boni melihat kartel bagaimana? Atau pengaruh luar asing? Sebetulnya begini, kan terjadi di beberapa negara. Exactly. Sebetulnya kalau kita mau jujur Pak Adrian, pengelompokan koalisi, jangankan koalisi, munculnya figur-figur itu sudah membentuk konstelasi konglomerat politik. Sudah ada perkumpulan para donatur politiknya masing-masing.
Dan itu sudah terbiasa di Indonesia. Nah, maka kampanye di media sosial apakah oleh relawan atau oleh kelompok-kelompok itu selalu pasti berkaitan dengan konstelasi itu. Ada di belakangnya, nggak mungkin enggak. Sudah ada, katakanlah sudah ada bohir pendukung Ganjar, bohir pendukung ini itu, bohir pendukung itu udah pastilah real. Dan saya tahu itu. Cuman nanti pertanyaan kita adalah apakah orang-orang ini akan berhenti melihat proses pemilu ini sebagai pertarungan kekuasaan murni dan lupa bahwa kita sedang bertempur untuk sejarah Indonesia ke depan. Nah, itu yang mau kita ingatkan. Bahwa proses ini, kontestasi pemilu ini, it's not about who gets what and how, tetapi kita bicara soal apakah Indonesia akan tetap di jalan yang lurus ke depan, atau justru it is the starting point of the end of Indonesia. Ya. Gimana Bu Nuning melihat apakah rakyat kita nih sudah bisa melihat itu? Pak, saya ini praktisi Pak. Jadi saya itu kalau bertanya ini mungkin harus ke saya Pak. Jadi karena apa? Saya yang tahu banget itu di bawah. Gitu. Rakyat kita jujur sudah semakin pandai, ya, sudah semakin pinter dalam melihat siapa calonnya. Tapi sayang ukurannya itu masih pragmatisme Pak. Bukan intelijensia dari atau knowledge dari orang yang didukung gitu. Bukan figur. Bukan figur, pastinya figur. Yeah. Ya, tapi itu pragmatis sifatnya. Jadi figur itu kan ada namanya Pak Boni ya, figur intelektual. Ada namanya dia pedagang asongan misalnya, tapi kuaya setengah mati begitu. Dia akan pilih yang kaya itu Pak. Karena tadi itu. Artis. No, bukan artis. Kita tidak katakan artis kan popularitas ya. Katakan saja artis oke, tapi kan dia bawa apa begitu. Kadang-kala kan juga tidak semua artis itu image-nya buruk ya. Mereka juga ada yang pandai ya, sekolah juga dan membuktikan teman-teman saya yang artis ketika masih menjadi anggota DPR itu ada Tanto Yahya ya. Itu cerdas sekali dan menjadi dubes juga cukup sukses. Mbak Evi. Nurul Arifin. Bu Evita bukan artis. Penyanyi. Bukan juga. Dia pengusaha. Jadi maksud saya di situ kan kelihatan sekali bahwa figur didukung tetapi ada apa yang bisa dibawa kepada rakyat gitu loh. Pragmatisme itu tadi yang saya sampaikan. Oleh karenanya Pak, saya di sini ingin mengatakan bahwa KPU ke depan harus membuat aturan sehingga parpol itu juga dalam memilih caleg-calegnya itu semakin rigid dan semakin mengarah kepada kepentingan dari DPR itu sendiri. Misalnya nih untuk caleg ya, harus orang yang punya pendidikan yang baik. Sehingga ketika mengisi daftar isian masalah, itu kalau bisa tidak perlu lagi ada staf ahli, staf khusus begitu ya. Karena dia sendiri sudah paham. Kalau tidak paham ketika staf ahlinya menyampaikan apa kepada dia, Bu, nanti atau Pak, nanti ketika Menteri Pertahanan bicara begini, Bapak atau Ibu mengatakan begini, karena dia tidak paham, maka yang dikeluarkan dari mulutnya berbeda dengan masukan dari staf ahlinya begitu, Pak. Oleh karenanya di sini sangat complicated mengurus yang grassroots. Kalau Bapak tanya apakah itu memang sudah siap menghadapi kondisi perpolitikan di Indonesia 2024, saya katakan mereka siap-siap aja, tetapi paham atau tidaknya dan bagaimana cara mereka memilah dan memilih. Popularitas juga harus mereka cerdas dalam memilih orang yang populer. Tidak bisa juga mereka melihat misalnya artis A yang kalau di TV itu perannya tuh adalah orang baik gitu ya. Dia pikir kan itu memang orangnya baik, ternyata orangnya tidak baik. Dan ketika orangnya terpilih mereka menyesal di demo. Nah, sekarang kita melihat itu banyak sekali terjadi, baik itu di DPR RI maupun juga di DPRD tingkat 1, 2. Nah, itu seperti itu Pak kondisinya. Ya, ke Pak Boni. Bawaslu KPU menjadi kunci penting dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang dan instrumen-instrumen lainnya yang pendukung. Gimana Bapak melihat kesiapan itu? Iya, saya selalu bertanya ke mereka. Dulu saya sering diskusi di tempatnya KPU, Bawaslu, Pak Adrian. Saya selalu bertanya mereka, seberapa mampu mereka buat perubahan dari pemilu ke pemilu? Karena problem dari pemilu ke pemilu selalu sama.
problem selalu sama, misalnya munculnya suara siluman, ya terus kemudian banyak surat suara juga yang rusak, banyak yang tidak sampai di lokasi, proses distribusi yang lamban, terus kemudian juga mereka mengeluh soal anggaran, lalu belum lagi pengalaman kemarin banyak petugas pemilu yang meninggal. Nah, saya kira KPU sampai hari ini juga belum memberikan sesuatu jaminan sih bahwa hal-hal seperti ini tidak akan terulang. Lalu banyak pelanggaran pemilu juga yang tidak diproses. Karena Bawaslu misalnya pengawasannya kurang substansial lah, hanya seremonial aja. Nah, ini saya kira tidak terlalu banyak berharap kita pada Bawaslu. Saya juga, kalau KPU oke, sebagai wasit, dia sudah punya aturan hukumnya, dia bergerak sesuai aturan, ya kita hargai itu. Ya, tetapi kembali kunci dari seluruh proses ini adalah partai politiknya. Seberapa mampu partai politik mengadaptasikan diri dengan dinamika zaman hari ini, dengan tuntutan modernisasi politik, saat yang sama kita harus secara serius bersama-sama punya semangat bela negara. Artinya bahwa jangan biarkan perjuangan anti radikalisme, anti terorisme itu menjadi perjuangannya kepolisian, komunitas intelijen, tentara, tetapi jadikan itu juga perjuangan sipil dan partai harus menjadi terdepan untuk melawan itu semua. Hari ini kan partai enggak, justru melihat radikalisme sebagai komoditas politik. Maka jauh sebelum 2024, saya tahu sudah banyak calon orang-orang yang berambisi jadi wakil presiden atau apa, sudah mendekati kubu-kubu kanan ini. Sudah melakukan jamuan secara tertutup. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya bahaya besar. Karena ini akan mengorbankan tidak hanya harapan kita, tetapi terutama ya masa depan Indonesia ini. Ya, kita mengharapkan bahwa presiden terpilih nanti mampu melanjutkan pembangunan yang sekarang gencar-gencarnya oleh Presiden Jokowi, khususnya infrastruktur dan ekonomi. Bagaimana Ibu Nuning punya perkiraan? Kira-kira dari calon-calon yang ada ini, ada 3 nama yang hasil survei sekarang yang menonjol. Bagaimana Ibu Nuning melihat? Kira-kira siapa yang punya peluang lebih besar? Kalau kita lihat ya kebutuhan bangsa, dari nama itu tentu mungkin saya sama Pak Dr. Boni sama ya. Itu ada Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu selain nasionalis kan memang sudah sempat juga ikut kontestasi sebelumnya. Punya basis yang luar biasa juga begitu. Dan itu dapat sekarang ini kan sudah kita lihat bahwa beliau juga dengan Presiden Joko Widodo juga sudah semakin dekat ya. Itu saya lihat itu juga beliau adalah aset. Lalu kemudian ada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan ya. Keduanya juga memiliki probabilitas bisa diusung. Tetapi kita juga tadi seperti yang Pak Dr. Boni sampaikan, maka kita harus berhati-hati di dalam hal ini memilih calonnya. Jadi kalau sampai hari ini sih Pak Adrian, saya belum berani mengatakan mana yang paling kuat karena menurut saya bisa saja orang baru yang sama sekali tidak kita perkirakan ya itu akan muncul gitu sebagai kuda hitam dan kuda hitam itu akan menang bisa saja. Pak Boni bagaimana? Iya memang untuk menebak figur sejauh ini kan orang masih berpikir RI 1 nama ya itu aja. Ada Pak Prabowo, ada Ibu Puan, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies di sebelah sana juga. Nah, tetapi orang lupa RI 2-nya, calon RI 2-nya ini juga faktor penentu. Ini sangat sentral posisinya. Siapa yang akan menjadi wapres di dalam kontestasi ini itu sangat menentukan kemenangan juga. Ya, karena satu soal logistik. Yang kedua soal dukungan tambahan suara. Ya, misalnya Pak Prabowo sendiri sudah kuat. Tapi kalau keliru mengambil wakil seperti yang dulu saya prediksi di 2014 dan juga 2019, akhirnya kan tumbang. Ya bukan soal dianya, tapi salah mengambil paket.
kemudian gagal. Nah, begitu juga nanti kalau Pak Ganjar salah ngambil paket kalau dia maju ya, atau Ibu Puan kalau salah ngambil paket, atau Pak Anies, itu juga sangat mempengaruhi. Tapi saya kira itu sangat teknis soal politik. Saya kurang begitu tertarik untuk mendalami itu, Pak Adrian. Saya lebih melihatnya partai-partai ini mau nggak satu frekuensi dengan kita semua, bahwa pertarungan ini, you merebut kekuasaan, kita respect. Tetapi kekuasaan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan partikular. Apakah kepentingan oligarki di dalam partai mereka atau di dalam kelompok bisnis mereka, kita nggak tahu. Nah, kita harus menghindari itu kan sebetulnya. Karena hari ini situasinya rumit. Hubungan negara dan masyarakat sangat tegang. Kita memasuki fase yang saya katakan dalam banyak forum ilmiah, ini ada relasi konfliktual antara state dan society. Kenapa? Karena banyak peristiwa yang melatari itu. Satu tadi terkait kebangkitan politik identitas, agenda deradikalisme, deradikalisasi, semua itu gerakan anti teror, itu semua positif tetapi juga mengundang dendam pada sebagian orang. Lalu kemudian juga ada fakta kemajuan pembangunan di era Pak Jokowi juga saat yang sama, kritik-kritik tajam dari oposisi jalanan juga menguat. Pembelahan politik di 2019, kampret cebong, itu juga membawa residu yang sangat berbahaya. Ya. Dan saya kira situasi ini harus semua kita perhitungkan, supaya siapapun yang menang ke depan tidak membuat Indonesia makin runyam. Tetapi justru ini satu momen kita membangun rekonsiliasi, islah nasional. Jadi setelah 2024 kita harapkan presiden wakil presiden yang terpilih, dia bisa menyatukan kembali batin masyarakat ini. Kan itu yang penting, batinnya. Caranya apa? Selain yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang, yaitu melakukan pembangunan, supaya semua orang sejahtera. Karena kalau banyak orang kaya, sedikit orang akan masuk ke ideologi-ideologi melenceng tuh. Lalu kemudian yang kedua lagi adalah orang yang punya semangat untuk coba mengglorifikasi itu nilai-nilai toleransi, kebinekaan, dan segala macamnya menjadi hakikat kita sebagai Indonesia. Maka ke depan, kalau hari ini kita sukses mencoba mengurangi itu kelompok-kelompok yang menggerogoti Pancasila di tubuh institusi negara, di institusi publik yang lain, di sekolah-sekolah, ya ke depan kita harap ini makin terkuras habis mereka, supaya Indonesia kembali ke hakikat Indonesia yang dulu, di mana kita bisa makan bersama sambil tertawa meski berbeda etnik, agama, dan suku. Karena kita bangga sebagai satu Indonesia. Bagaimana optimisme Ibu Nuning untuk pemilu 2024? Iya, saya sangat optimis bahwa 2024 itu akan menghasilkan pimpinan nasional yang kita gadang-gadang dapat menyatukan kembali suasana batin dan toleransi yang tinggi antar bangsa kita. Karena kalau tidak, Pak, kita itu sebagai bangsa itu akan tertinggal terus. Kita lupa ngurus ekonomi, sosial, dan budaya. Kita hanya berpikir politik dari tahun ke tahun. Elit-elit itu, partai-partai itu yang dipikir adalah bagaimana kita menang. Tapi ketika sudah menang, mereka tidak berpikir lagi bagaimana mengembangkan ini, begitu. Mengembangkan toleransi, rasa persatuan dan kesatuan, lalu juga saling menghargai, sosial politik budaya itu juga jangan sampai lupa, juga ekonomi itu yang paling penting. Kalau kita terus berperang politik, maka sampai tahun kapan pun kita akan ketinggalan dibandingkan negara-negara maju lainnya. Ya, terima kasih Dr. Nuning dan tambah satu poin dikit aja. Oke, silakan. Satu hal yang mungkin kita lupa, bahwa proses pemilu ini tidak pernah lepas dari pengaruh internasional. Nah, ini yang juga perlu dipertimbangkan, sejauh mana sebetulnya proksi asing ini masuk ke dalam agensi-agensi pemilu. Ya, baik di sini partai, para kandidat, para pendukung. Karena posisi Indonesia sampai hari ini di geopolitik Asia Tenggara maupun kawasan Asia secara keseluruhan, Asia Pasifik, ini kan posisi yang sangat strategis. Tidak semua negara bahagia kalau kita maju. Bahkan kita punya dugaan bahwa Indonesia ini sengaja terus dikerdilkan ya oleh beberapa kekuatan, karena mereka takut ketika kita besar, maka poros Asia Pasifiknya ada di kita.
Nah, permainan-permainan macam ini juga perlu dipertimbangkan ke depan, sehingga kita bisa lihat capres-cawapres mana nih yang sebetulnya punya korelasi misalnya dengan pemain-pemain regional ataupun global. Ya, saya ambil contoh. Misalnya kelompok mafia migas itu kan sebetulnya bukan orang yang bermain di level negara saja. Mereka lintas negara dan bahkan mereka tinggal di luar negeri tapi beroperasi di sini. Nah, kelompok-kelompok macam ini dia hanya berpikir soal bagaimana menjaga eksistensi bisnisnya ke depan atau upayanya untuk merampas atau memperkaya diri dengan strategi-strategi ekonomi politik yang dia bangun. Ya, saya kira sudah pasti dan banyak negara juga ingin supaya Indonesia itu aman dan stabil. Dan dia tahu bahwa banyak orang mewakili kelompok hitam ini di dalam pemerintahan dari periode ke periode selalu ada. Terima kasih Pak Boni, terima kasih Bu Nuning. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami tentang politik Indonesia menjelang pemilu 2024.